namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Pulau Sebesi merupakan gugusan pulau yang masih masuk dalam wilayah Provinsi Lampung. Satu-satunya akses untuk mencapai pulau ini hanya dengan kapal motor yang melintas 2 kali dalam sehari. Dibutuhkan waktu 2 jam untuk sampai ke desa di kaki Gunung Sebesi ini. Hanya ada satu desa dalam pulau yang berpenghuni kurang lebih 3.000 jiwa ini, yaitu Desa Tejang. Beberapa tahun ini, desa di kawasan pesisir ini mulai tertata rapi. Geliat perekonomian pun mulai nampak sejak dijadikan sebagai desa wisata pada tahun 2000 silam. Di salah satu sudut desa Tejang ini, kemuraman masih jelas tergambar. Keluarga ini terpaksa melepaskan salah satu anggota keluarganya untuk merantau ke negeri seberang demi mengubah nasib. Zailani, anak kedua pasangan suami istri Rebo dan Rohaya, sudah 1,5 bulan pergi ke Malaysia. Semenjak pamit, Zailani sama sekali tak pernah ada berkirim kabar. Rasa khawatir membuncah di dada Rohaya. Ia takut terjadi sesuatu terhadap anaknya. Sedih aja sama dia gitu. Pergi ninggalin orang tua. Ya niat dia kan mau kerja, katanya mau berusaha, pengen berubah gitu. Ya jangan seperti ini aja. Ya kalau udah ngasih kabar, ya teteh doain itu mudah-mudahan betah di sana. Rebo, lelaki berusia 46 tahun ini selalu mengupayakan tenaga dan pikiran demi memberi nafkah anak dan istrinya. Di dalam keterbatasan, ia tak pernah surut dalam berjuang. Kacamata renang ini adalah hasil buatannya sendiri. Dibuat dari kayu yang diserut dan dibentuk halus. Selain murah, bagi Rebo, kacamata renang tradisional ini lebih nyaman dikenakan walaupun terasa sedikit sakit di wajah. Karena bikin kayu itu tadinya dulunya kalau untuk beli masker itu nggak kebeli. Dan langka juga termasuknya nggak ada, termasuk wilayah di sini belum ada. Mau beli nggak kejangkau di Kekalianda, terlalu jauh. Jadi bagaimana cara kita supaya menyelam itu bisa melihat ikan yang ada di laut itu ya dibikin sendiri dari bentuknya kayu, dikasih kaca, dilem sama lem setil atau dempul. Bentangan Selat Sunda ini menjadi penopang ekonomi bagi Rebo. Sudah sejak usia remaja, Rebo bergelut hidup sebagai seorang nelayan. Berharap curahan rezeki dari kekayaan laut. Seperti halnya dengan perahu ini, Rebo sendirilah yang membuatnya.
Kayu bahan baku perahu ini pun bukan hasil dari membeli, melainkan kayu upahan dari hasilnya bekerja memeras keringat. Waktu itu lagi kesempatan ada bikin bangunan masjid. Nah, bangunan masjid saya suruh bikin papan. Nah, saya jadi nggak minta artinya hasil upahnya, saya minta kayunya itu. Itu untuk bangunan masjid itu, sisanya itu saya minta aja buat bikin perahu. Begitupun dengan panah ini, Rebo sendirilah yang merakitnya. Meski dengan alat serba tradisional, tak mengurangi semangat Rebo. Begitu cuaca cerah seperti ini, Rebo tak ingin menyanyiakan waktu. Sebab penghasilannya dari bekerja di laut sangatlah tergantung cuaca. Musim hujan dan badai tentu menjadi penghalang bagi Rebo. Jika musim badai datang, ia terpaksa mengurangi aktivitasnya di laut atau bahkan berhenti sama sekali. Saat remaja, Rebo tak mencari ikan seorang diri seperti ini. Dulu ia selalu ikut kapal besar, berlayar mencari ikan hingga ke Pulau Jawa. Namun penghasilannya saat itu tidaklah seberapa. Upah yang ia dapat sangat minim sebab ada potongan dari pemilik kapal. Mencari ikan dengan cara memanah seperti ini sudah bertahun-tahun ia jalani. Tentu Rebo harus lihai dalam menyelam. Sebab memanah ikan seperti ini hanya bisa dilakukan dengan cara menyelam. Rebo bisa bertahan hingga 5 menit menyelam di kedalaman laut. Di pulau ini, ia memang dikenal ahli menyelam. Rebo harus mengerahkan tenaga sekuat mungkin menarik anak panah ini ke pengaitnya. Menarik karet panah seperti ini bisa membuat perut sakit jika tak paham tekniknya. Rebo harus jeli melihat ikan yang melintas dan harus sesegera mungkin membidikan panahnya ke arah ikan. Tak mudah memang, karena kacamata buatan Rebo ini kurang begitu jelas untuk melihat di dalam air. Tapi Rebo lebih menyukai kacamatanya ini, sebab tak membuat kepalanya lekas pusing. Lain halnya dengan masker atau kacamata selam plastik. Ya karena perbandingannya alam ini, karena yang jelasnya mah sudah, yang masker sekarang mah nggak kebeli gitu. Ada perbandingan dari penyelam ke dalamnya juga beda. Untuk menyelam ke dalam itu lebih enak kacamata bikin sendiri. Jadi enggak mengisap ke otak ini. Tapi kalau dari masker itu kan pakai karet. Kalau pakai karet dia akhirnya di kepala itu tambah dalam, itu tambah sakit kepala. Nah, tapi kalau kacamata begini sampai ke dalam juga biasa-biasa aja gitu. Cuma hanya penglihatannya kurang. Di sini, Rebo tak bisa dengan bebas mencari ikan di setiap sisi laut. Karang-karang indah di sini sebagian masuk dalam daerah perlindungan laut. Padahal, ikan biasanya hanya terdapat di dalam karang. Itulah alasan mengapa Rebo mencari ikan dengan cara memanah. Dengan memanah, ia tak akan merusak karang-karang di laut ini.
Ya justru kalau ikan itu adanya banyak di karang, mau saya jaring. Di sini ada proyek pesisir, waktu awalnya proyek pesisir, kedua kalinya ada perlindungan laut. Jadi dicegah, itu takut kena karang. Kalau manah nggak ngerusak, karena panah itu 1 kilas saja, nggak ngerusak karang. Tapi kalau ngejaring itu kalau sudah nyangkut otomatis ngerusak karang. Rebo biasa menyelam 4 hingga 5 meter kedalaman laut, bahkan kadangkala lebih. Sebab ikan-ikan besar hanya ada di kedalaman di bawah 5 meter. Ya kalau manah itu yang banyak ikannya itu ya yang jelas mah di karang-karang gosong, karang payung, sejenis ya karang payung, di tubiran, yang ikan yang bagus-bagus mah. Sedalamnya yang pokoknya 5 meter ke atas saja itu udah banyak ikan yang bagus. Itu yang agak gede-gede, tapi kalau di pinggir yang di karang-karang yang biasa itu paling kecil-kecil ikannya gitu kan. Di muara inilah, Rebo mencoba mencari peruntungannya yang lain dari laut. Karena hanya di tempat inilah ia bisa menebar jaring. Ia tak ingin melanggar aturan pemerintah yang masih melindungi karang-karang indah di laut. Masih banyak sisi laut lain di mana ia bisa mencari ikan. Beginilah cara Rebo menjaring ikan. Ia sengaja menepuk-nepuk air dengan dayung ini untuk menggiring ikan agar berenang menuju jaring. Rebo kini tak bisa banyak berharap dari hasil jaringnya. Kondisi jaring ini telah rusak, banyak lubang, bekas karang maupun ikan dan senar yang sudah kendor. Jaring ini sudah tak kuat menahan ikan. Untuk menggantinya pun ia tak sanggup. Sebab ia belum memiliki uang untuk memperbaiki jaring ini. Apalagi membeli yang baru. Penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Itu saja, seringkali masih harus berhutang. Beberapa tahun lalu, penghasilan dari menjaring ini cukup menjanjikan. Namun belakangan ini, Rebo tak bisa banyak berharap. Sekarang ini saya kesulitan berjaringnya karena pekerjaan sudah nggak bisa nabung lagi. Karena satu, melihat keadaan pengeluaran dari keluarga kita ini sudah membutuhkan biaya terlalu besar. Ya artinya biaya anak sekolah, pakaian segala macam, untuk buku, jadi nggak bisa kesana lagi larinya. Rebo biasa mendayung sampannya hingga pulau kecil ini sebelum pulang ke rumah. Pulau tak berpenghuni ini masih satu kelurahan dengan Pulau Sebesi. Warga Kampung Tejang biasa menyebutnya dengan Pulau Seberang. Berjam-jam berjuang menahan dinginnya air laut. Rebo kadangkala harus menuai usahanya dengan rasa kecewa. Hasil yang ia peroleh tak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Beberapa ikan hias tangkapannya ini sudah ia syukuri. Sebab seringkali ia pulang sama sekali tak membawa hasil. Jika ia hanya mendapat ikan-ikan kecil yang tak seberapa jumlahnya, biasanya hanya ia bawa pulang untuk lauk keluarga. Tak hanya mengandalkan penghasilan dari suaminya, Rohaya tak ingin berpangku tangan.
Apalagi penghasilan suaminya tak bisa ia harapkan setiap hari. Rohaya tak bisa berdiam diri, sementara tangis anak-anaknya seringkali membuatnya merasa pilu. Sehari-hari, Rohaya membuat sapu dari sabut kelapa. Tak sulit baginya membuat sapu ini. Namun Rohaya mesti merendam sabut ini semalaman agar sabut kelapa ini lemas. Ada pesanan ataupun tidak, Rohaya tetap membuatnya. Lagi pula, ia bisa dengan leluasa memungut sabut kelapa di pekarangan milik tetangga. Sebab tak banyak yang memanfaatkan sabut kelapa ini. Walaupun modal yang ia keluarkan hanya untuk paku saja, rupiah yang ia dapat dari membuat sapu tidak banyak. Hanya cukup untuk mengganjal kebutuhan dapur. Ya enggak, kadang mau kekurangan juga. Ya daripada diem gitu, enggak. Adaan kerjaan lumayan gitu. Buat bantu-bantu di dapur beli bumbu. Setiap kali suaminya pulang tanpa hasil, Rohaya hanya bisa bersabar. Ia mengerti kesulitan yang dihadapi suaminya. Apalagi suaminya tak memiliki fasilitas yang memadai untuk mencari ikan di laut. Seringkali terbersit kekhawatiran setiap kali suaminya pergi ke laut mencari ikan. Ya kalau musim badai mah ya ada aja. Ya takut kebawa arus itu kan, banyak yang kebawa arus itu. Meninggalkan ke bawah air di laut itu. Ya nggak menentu, ya namanya juga di laut ya, kadang dapat kadang enggak gitu. Rasanya ya sedih lah kalau nggak ada mah. Ya berusaha gitu, dari mana gitu ya, kebeli aja sekilo. Karena keadaan ekonomi jugalah, Rohaya terpaksa merelakan salah satu anaknya diasuh gurunya. Sebenarnya berat hatinya, namun semua ini ia lakukan demi masa depan anaknya. Ia rela berpisah dengan anaknya, asalkan cita-cita anaknya ingin tetap bersekolah bisa tercapai. Iya sebenarnya mah berat ya, cuman ya gimana ya. Ya saya juga punya perasaan malu gitu, diambil orang ya, diurusin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Arewis nyalin antar-antarnya sapu ya? Anak kini duduk di kelas 5 sekolah dasar. Ia pun sama seperti kakaknya, ingin melanjutkan sekolah hingga jenjang SLTP. Setiap kali Ana mengutarakan keinginannya, Rohaya hanya bisa mengelus dada. Kehendak hatinya ingin terus menyekolahkan semua anak-anaknya. Ya. Gawat. Namun keadaan kadang menciutkan hatinya untuk banyak berharap. Iya pengen masuk SMP itu gimana nak, katanya orang teteh aja ibu gurunya yang ngebayarin sekolahnya. Kamu lagi mau sekolah dari mana maknya gitu. Hanya buat sehari-hari aja susah gitu.
serba sebenarnya dalam benak. Apalagi Ana begitu bersemangat setiap kali mengutarakan cita-citanya untuk masuk SMP. Mungkin jika anak Rohaya hanya 1 atau 2 saja, ia masih sanggup mengusahakan. Tapi adik-adik Ana masih banyak dan tentu membutuhkan biaya yang tak sedikit. Assalamualaikum. Salam. Bu, ini pesanan dari Mak. Kasih ya. Ya. Ya ada perasaan mah pengen nyekolahin, ya bagaimana kalau keadaan nggak mampu. Ya lagian kan bukan 1, 2, anaknya banyak. Kalau misalkan satu doang mah ya mau gimana lagi mau bisa berusaha gitu. Padahal ini mah banyak, susah. Dulu, selain bekerja sebagai nelayan, sehari-hari Rebo menjual jasa sebagai tukang penebang kayu. Dulu Rebo hanya menjual jasa saja, sementara mesin gergajinya meminjam, sehingga upah yang ia peroleh tentu harus dibagi dengan pemilik mesin. Kini setelah Rebo memiliki gergaji mesin, pesanan sudah sangat jarang, karena pohon-pohon tinggi di pulau ini sudah semakin jarang. Kalau mesin itu alhamdulillah saya dulu kena selama pernah 20 tahun yang itu baru punya mesin 1 kali ini saya kena berpikir panjang, tapi sudah terlambat punya mesinnya. Dulu waktu masih garapan banyak belum punya mesin. Begitu saya punya mesin sekarang garapannya sudah habis karena bahannya sudah nggak ada. Bahan kayu-kayunya, pohon-pohonnya sudah habis, pohon kelapa udah ditebangin semua yang tinggi-tingginya. Tanah yang Rebo tempati ini bukanlah hak miliknya pribadi. Seperti halnya rumah-rumah warga yang lain di pulau ini. Tanah di sini merupakan hak milik 1 orang yang sejak dulu memiliki sertifikat pulau ini. Belakangan ada kabar, pulau ini akan diambil alih pemerintah. Rebo harus menyiapkan uang 5 juta rupiah agar ia bisa terus menempati tanah ini. Namun Rebo tak memiliki uang tabungan sepeser pun. Entah bagaimana, ia bisa membayar tanah ini nanti. Saya mencari dana dari mana, pokoknya nama saya lagi berusaha lah daripada saya kena pindahan dari situ lagi. Karena saya udah termasuknya kedua kali ini pindah rumah. Setiap terkumpul sedikit uang, Rebo sisihkan untuk membuat batako. Rumah ini pun hanya menggunakan bata yang disusun sebab Rebo belum memiliki cukup uang untuk membeli semen. Belum ada saluran listrik yang masuk ke Pulau Sebesi. Warga yang mampu biasanya menggunakan genset untuk mendapatkan listrik. Rebo belum sanggup untuk memasang listrik di rumahnya. Penghasilannya selalu habis untuk makan sehari-hari. Bahkan seringkali masih kekurangan. Sebenarnya ia ingin memberikan penerangan untuk istri dan anak-anaknya. Apa daya, Rebo harus memprioritaskan kebutuhan makan sehari-hari terlebih dahulu. Lampu teplok ini pun hanya 1 saja yang dipasang. Sebab harga minyak tanah pun seringkali tak terjangkau kantong Rebo. Haru dalam benak menyaksikan istri dan anak-anaknya tidur dalam keremangan.
Segala rintangan coba ia hadapi dengan lapang dada. Ia percaya, di balik kesulitan selalu akan ada kemudahan. Jika bukan kini, mungkin saja esok nanti. Jika bukan untuk dirinya, mungkin saja untuk anak-anaknya kelak. Ada Sang Maha Kuasa yang tak pernah tertidur, menyaksikan kegigihannya dalam setiap usaha. Yang membuat saya semangat itu artinya karena kita ya artinya percaya kepada Yang Kuasa, artinya rezeki kita itu. Ya saya serahkan aja semuanya kan gitu sambil kita berdoa bagaimana untuk besok jalan keluarnya. Ya dapat 10.000, 20.000. Ya untuk mencari mata pencarian itu untuk mencukupi keluarga itu tadi. Jajan anak dan biaya sekolah. Terus beli berasnya lagi. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.